Maaf, tak ulang lagi share screen-nya. YouTube saya itu sebenarnya sudah cukup komplit, ya. Oke. Tapi karena kadang-kadang kan kalau nggak ada interaksi itu kadang-kadang agak agak nggak enak gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya adalah forum di mana saya bisa berinteraksi sama teman-teman, teman-teman nanti bisa nanya sama saya, ya. Oke, so ini kan udah semuanya udah ngeprint kan, udah baca ya minimal ya. Jadi intinya ketika membaca ECG yang paling penting adalah melihat satu memakai ini langkah yang paling menurut saya paling mudah gitu. Yaitu melihat satu pertanyaan yang pertama adalah melihat iramanya apa. Ini yang paling penting. Ya. Kursor saya kelihatan ya Mbak Eva ya? Oh ya, kelihatan. Oke, oke. Jadi melihat iramanya apa, itu yang pertama. Yang kedua, baru kita melihat misalnya rate-nya berapa. Rate-nya itu ada rumusnya ya, saya kira teman-teman sudah tahu. Terus aksesnya bagaimana. Nah, terus PR intervalnya bagaimana. Ini sebenarnya kepean ini apa ya? Ya kepean. Oh, jadi, biar kalau lupa itu bisa lihat di sini gitu ya. Terus lihat ada tidaknya, habis itu nomor 5 melihat adanya bundle branch block, ada apa enggak ya. Lihat ini, yang ini adalah normal, ini RBBB, ini LBBB. Jadi kalau pada fase awal membaca ECG, gampangannya kertas ini di-print aja. Jadi ojo ojo ojo. Kenapa Mas yang raise hand? Ada sesuatu? Kalau ada sesuatu ke chat aja ya, Mas. Karena semuanya tak lihat, tak kontrol lewat chat ya. Jadi memang suara tidak saya tidak saya keluarkan supaya nggak terlalu rame gitu ya. Oke. Jadi ketika teman-teman mulai belajar membaca ECG, ada Mas Hendra, kok suara nggak ada dok? Suaraku ada nggak Mbak Eva? Ada, Dok? Ada ya, oh ya. Mas berarti Mungkin iya, join audio. join audio or something. Oke, ya Ya. wis. Jadi intinya untuk fase-fase awal itu teman-teman apa namanya? Teman-teman print ini apa namanya? Pelembaran ini di-print aja ketika membaca ECG apapun. Paling simpel gitu. Sehingga nggak ada yang kelewat. Kalau lupa bisa lihat ya. Kemudian nomor 6 adalah melihat pembesaran jantung. Nah, pembesaran jantung ini, nah, kemudian melihat koroner. Nah, ini yang paling penting. Ada sebenarnya langkah ke-8, tapi menurut saya sih ya untuk fase-fase awal udah nomor 1 sampai nomor 7 aja cukup. Tapi ini harus di-print. Ketika teman-teman sudah nge-print, insya Allah nggak akan ada yang kelewat gitu. Ya. Oke, so pertama pertama kita mau melihat apa namanya? Latihan aritmia ya. Latihan aritmia sebenarnya udah pernah sih yang tak share yang latihan 1 sama latihan 2 itu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya di YouTube. Ya. Cuma mumpung kita ketemu sekarang tak ulang lagi ya supaya dan teman-teman nanti jawab di aja ya, jawab di chat aja ya. Kira-kira kalau tak tanya jawab di chat. Oke, so tak stop share dulu, terus kita mulai dari share screen yang berikutnya, yaitu yang ini. Ya. Oke, ini kalau tidak salah latihan 1, Mas, latihan 1. Ya. Udah ngeprint kan yang tadi latihan 1, udah dibikin atau belum? Oke, kalau belum ya ora apa-apa. Nah, oke. Sebentar, ini latihan 1. Oke. Jadi oke. Jadi ini mulai dari belajar ECG yang irama dulu ya, karena ini yang paling gampang. Jadi pertama kalau teman-teman yang masih baru kan yang paling penting melihat irama sinus atau enggak. Dan ini kelihatan kalau dari sini jelas irama sinus karena 1P
diikuti oleh 1 QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, ya. Ini. Sebentar. Aku mau oke. Kenapa kok nggak mau, aku mau lihat chatnya kok nggak mau keluar ya? Nggak mau. Ya wis lah. Mbak Eva kalau ada sesuatu di chat bilang aku ya, teman-teman ya. Oke. So, ini kita lihat irama sinus apa enggak. Terus, nah kalau ini P-nya kan enggak jelas. Ketika P-nya enggak jelas, teman-teman kalau udah ngikutin YouTube saya pasti tahu bahwa ini namanya irama SVT. Ya. Kenapa? Karena P-nya tidak jelas. Ya. Terus kalau ini irama sinus apa bukan? Nah, jelas bukan irama sinus karena P-nya kita nggak bisa evaluasi P-nya yang mana. Nah, P-nya yang mana nih? Nggak kelihatan. Tapi yang tampak adalah undulasi yang nggak teratur gini. Nah, berarti tidak ada P yang jelas. Ketika tidak ada P yang jelas, maka apa namanya? Kita lihat paling banyak adalah ingat irama atrial fibrilasi. Yang khas adalah lihat ini. Nah, irregular. Nah, irregular. Nah, tidak teratur. Ini adalah suatu irama atrial fibrilasi. Ya, ini paling gampang. Kemudian yang berikutnya teman-teman harus tahu juga ini irama. Nah, ketika ini ada kayak gigi gergaji, nah ini adalah namanya irama atrial flutter. Ya, irama atrial flutter. Kemudian kalau yang ini, kalau teman-teman udah sempat baca tadi di KPA-nya, ini jelas namanya PVC karena QRS-nya lebar. Irama sinus dah, irama sinus jelas. PQRS, PQRS, PQRS ya, irama sinus. Nah, ini juga sinus jelas PQRS, PQRS, PQRS dengan ada PVC. Nah, ini juga sinus dengan PVC. Pokoknya kalau QRS-nya gede berarti PVC. Ya, prematur ventricular contraction. Nah, kalau belum jelas teman-teman lihat ke EKG di YouTube saya ya. Ini sebenarnya juga udah ada ini. Cuma tak ulang sebentar. Biar memantapkan sedikit. Nah, ini PVC juga ya. Nah, kalau ini VT ya, ini VT jelas. Kemudian ini VF ya. Oke. So, kalau yang ini rasa teman-teman udah bisa deh, nggak usah ya. Gampang kok. Oke, so kita mulai pakai anu ya, yang oke. Kita pakai file yang tadi ya, teman-teman ya. So, aku mau share screen. Berarti yang ini. Ya. Oke. Sebentar. Mbak, aku tuh kepingin memperlihatkan chatnya di pinggiran sini kok nggak mau ya. Apa yang harus kulakukan? Jadi supaya aku bisa berinteraksi sama teman-teman. Halo, Mbak Eva? Halo? Ya dok, kenapa dok? Nggak apa-apa. Masih terdengar jelas ya, Mbak? Jelas sih dok. Jelas ya. Cuma kenapa kok aku nggak bisa melihat teman-teman anu ya. Beliau ada yang nulis tidak jelas gambar ECG-nya itu kenapa ya?
Oke deh, coba tak share screen ulang. Aku tuh, oke, oke Mbak. Oke Mas. Cuma saya tuh mau lihat chat kalian tuh di mana itu kok nggak bisa ya. Hmm, Oke, ya wis. So sekarang kita masuk ke yang soal yang kita anu lagi ya, di apa kita share tadi ya. Ya, oke. Kita mulai nomor 1 nih. Jadi intinya kita mau belajar membaca ECG secara anu apa namanya secara teliti gitu ya. Kan teman-teman udah baca nih, udah pernah baca ECG, sekarang udah ngerti lah sedikit tentang AF, tentang sinus, dan lain-lain. Sekarang kita mau belajar membaca ECG dengan langkah-langkah yang simpel dan gampang gitu ya. Oke, so mungkin yang nomor 1 sekarang ya. Oke, nomor 1 ini. Eh, mungkin ada partisipan yang bisa ngobrol di sini. Kalau mau dibukakan suaranya boleh angkat tangan kali ya? Atau langsung tak Mbak siapa ya? Ini yang paling tinggi absennya ini kayaknya kok Mbak Atika ya, Mbak Atika Amalia dari mana Mbak? Coba di unmute Mbak. Halo. Udah saya minta untuk unmute. Hmm, Dokter Atika, Halo. Mungkin ngantuk Mbak. Jadi tidak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang mau jawab nomor 1 nih? Ya kira-kira. Normal enggak? Atau lewat chat aja? lewat chat kali dok. Lewat chat aja. Oke oke, ya udah. Ya wes, siapa nih yang mau jawab nih nomor 1 nih? Iramanya sinus apa enggak? Pertanyaan pertama, selalu irama sinus apa enggak? Nah, kita melihat ini EKG irama sinus. Karena kita melihat ada 1P, ya, paling tidak melihat sinus paling jelas di mana? Misalnya di lead 2 ini ya, lead 2. Ini ada P, bentar, ininya kok, nah ini ada 1P, ya toh, diikuti oleh 1 QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS. Terus, berapa kali per menit? Nah, kan pertanyaan kedua, rate-nya berapa kali per menit? Kita melihat, misalnya di lead manapun sebenarnya bisa sih, asal kita bisa melihat jelas. Tapi kalau kita melihat ada lead 2 panjang yang di bawah ini, lead 2 panjang, ini akan lebih bagus gitu ya. Jadi misalnya kita melihat nih rate-nya ada berapa? 1, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, ada 5 kotak. Kurang lebih sekitar 60-an. 60 lebih sedikit mungkin ya. 60 lebih sedikit. Di irama sinus 60 kali per menit. Aksis ya. Pertanyaan ketiga kan aksis. Oke, aksesnya normal apa enggak? Satunya positif, AVF positif. Berarti normal. Very good. Terus kemudian PR interval. Nah, PR interval bisa kita lihat di beberapa lead. Misalnya kita lihat di lead 2, yang paling gampang, lead 2. Kita awal P sampai awal GRS. Ini kurang lebih sekitar 3 kotak. Ini awal P atau di V1, awal P sampai awal GRS. Nah, 3 kotak. PR intervalnya normal. Nah, kemudian kita mencari ada tidaknya GRS lebar. Sebenarnya GRS lebarnya dilihat adalah bundle branch block. Nah, yang kita lihat di mana? Di lead V1 dan lead V6. Lihat di V1, ada enggak RSR aksen? Ya. Kalau yang masih belum jelas, lihat di KPAN tadi ya, 7 langkah yang sudah teman-teman cetak ya. Ini di V1 ada enggak RSR aksen? Di V1 enggak ada RSR aksen, berarti enggak ada bundle branch block. Di V6 ada enggak RSR aksen? Enggak ada bundle branch block, juga di V6. Nah, kemudian kita melihat baru langkah ke-6 dan langkah ke-7. Langkah ke-6 adalah untuk melihat pembesaran atrium dan pembesaran ventrikel, baru yang nomor 7 koroner nih kita melihat adanya segmen ST, perubahan segmen ST. Misalnya kita lihat di sini, atrium. Kalau atrium berarti lihatnya di mana? Lihatnya di V1.
P-nya bagaimana? Nah, lihat teman-teman lihat di itu garis besar tadi. P-nya kira-kira normal enggak? P di V1 itu biasanya apa? Bifasik ya, naik ke atas sedikit terus turun ke bawah sedikit. Nah, pada EKG ini P-nya itu masih normal. Kemudian ada enggak hipertrofi ventricle? Nah, teman-teman harus tahu kriterianya dulu ya, nanti bisa dibaca lagi. Misalnya kriteria hipertrofi ventricle kiri adalah ketika ininya tinggi banget dan ininya dalam banget. Nah, itu LVH. Di sini jelas nggak ada. Nah, kemudian ada nggak kelainan koroner? Kita lihat. Ada nggak STT changes ini di 1, 2, 3, ST depresi ada apa enggak? ST depresi nggak ada, ST elevasi juga nggak ada. Pertama yang dilihat ST elevasi dulu ya. ST elevasi nggak ada, ini ST elevasi juga nggak ada. So, nggak ada masalah. Jadi ini adalah ECG-nya normal sebenarnya. Normal sinus, kurang lebih 66 kali per menit, aksis normal. Jadi kalau teman-teman membaca ECG, ya kayak gini aja. Irama sinus 66 kali per menit, aksis normal. Selesai. Terus pertanyaan saya, kenapa kok ini kok goyang-goyang kayak gini? Naik turun. Ayo, kira-kira ada yang mau jawab? Mungkin kalau ada partisipan yang mau ngobrol sama saya, boleh di sini ada yang mau tanya-tanya. Atau mau tanya lewat chat ya boleh kalau malu. Oke, so pasiennya bergerak. Ya, betul, pasiennya tidak kooperatif. Jadi, ketika aku video ini tak matiin aja ya. Aku tuh rada isinan di sini. Jadi ketika elektrodanya itu bergerak-gerak ke naik turun, itu biasanya adalah ketika kontak elektrodanya tidak pas gitu. Misalnya lepas ya. Kemudian kabelnya itu bulat gitu. Itu juga bisa itu. Jadi bergerak gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini. Nah, ini kalau sorry. Ini, saya tanya, kalau tadi kan ini kan naik turun karena elektrodenya tidak nempel atau pasiennya bergerak. Nah, kalau ini kayak gerigi-gerigi ini apa ini? Coba. Apa? Menurut teman-teman apa ini? Kalau ada kayak gerigi-gerigi, cek gitu. Oke, artefak, betul. Tapi kira-kira artefaknya apa? Nah, kalau yang seperti itu biasanya terutama dari otot. Dari ototnya, kalau yang ini otot nih, muscle. Misalnya orangnya itu gemeter, kedinginan, itu bisa. Atau pokoknya pasiennya gelisah, dia gerak kayak tremor sedikit. Nah, ini kayak gini. Ya, kalau kayak gini, misalnya pasiennya bergerak atau kontaknya kurang baik, ya itu bisa. Kalau yang kayak gini ini biasanya dari otot, ya misalnya orangnya, terutama kalau orangnya kedinginan, orangnya bergerak, drodok, ketakutan, lah itu ini kayak gini nih, ya. Oke, itu yang nomor 1. Saya kira teman-teman udah bisa semua ya. Oke, ada yang mau sukarela mau baca nomor 2? Atau bareng-bareng aja? Raise your hand kalau ada yang mau Gak ono. Ya wis. Oke, so kita lihat yang nomor 2 ini ya. Pertama lagi, sekali lagi tetap kita memakai 7 langkah. Anggap teman-teman semuanya udah hafal ya 7 langkah itu ya. Pertama kita lihat irama sinus apa enggak. Ya, jelas irama sinus. Oke, udah enggak delay toh, Mas? Oke. Irama sinus karena ada 1 P di sini ya, diikuti oleh 1 QRS. 1 P diikuti oleh 1 QRS. Nah, PQRS. PQRS. Ya. Kadang-kadang kalau lihat teman-teman lihat di lead lain tuh P-nya enggak begitu jelas. Misalnya di lead V2 loh, Dok P-nya kok enggak ada. Di V3 oh ini ada kelihatan P-nya Dok, tapi di V2 enggak kelihatan. Mungkin enggak kayak gitu. Mungkin aja, mungkin. Mungkin memang tidak begitu jelas. Enggak apa-apa. Tapi asal di lead lain kelihatan. Nah, ini P, ini B. Sorry. Aku
Wis ketok jawabane mau ya. Ya wis ra apa-apa wis. Jadi ini P, nah ini P. Nah, tapi di lead 2 enggak kelihatan. Terus kita bisa enggak bilang, "Dok, ini berarti tidak sinus, Dok, karena di V2 enggak kelihatan." Enggak. Jadi ketika di lead line yang kelihatan, walaupun di V2 enggak kelihatan, ya tetap sinus, ya. Terutama kalau kita lihat terutama di lead 2 kelihatan. Sinus kan definisinya apa? P positif di lead 2 dan negatif di AVR. P positif di lead 2, negatif di AVR, ya. Oke. Jadi pertama irama sinus. Coba, tapi ada sesuatu yang nah itu, Mas Billy udah tanya nih, di lead 2 panjang kok iramanya tidak teratur? Betul. Ini adalah pengamatan yang tepat tuh. Kenapa coba? Kok tidak teratur? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Ayo, ada yang mau jawab? Apa coba? Kenapa kok di lead 2 tidak teratur? Kita lihat di sini. Tek, 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 panjang, panjang. Oke. Betul, Mbak Isra betul. Bahwa ini adalah pengaruh, kemungkinan paling sering ini adalah pengaruh dari inspirasi dan ekspirasi. Jadi apa ini namanya? Ini namanya adalah sinus aritmia. Oh, jawabannya metu, Mbak. Namanya sinus aritmia. Nah, nanti teman-teman belajar lagi, baca lagi tentang sinus aritmia. Ada di buku yang tak share di grup itu, yang basic itu, tentang sinus aritmia, yaitu ketika terjadi perbedaan antar P ke P. Sebenarnya bukan R ke R ya, tapi P ke P. Ini P ke P. P ke P. Cuma simpelnya ya yang kelihatan besar itu GRS ya. Ini R ini dengan R ini. Perbedaannya berapa kotak? Minimal ada beberapa buku yang 4 kotak kecil. Kita lihat di sini ya. Misalnya yang paling pendek berapa di sini? Kita yang lihat yang paling pendek berapa? Yang paling pendek, R ke R-nya paling pendek, misalnya kita cari ini R ke-3 sampai ke-4. 1, 2, 3 ke-4. Oke, benar ini. Ini sampai ini paling pendek ya. Ini sampai pendek. Kemudian R paling panjang yang ini. Nah, ini misalnya berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kurang lebih sekitar 20 kotak kecil ditambah 2, 22 kotak kecil. Atau 23, oke lah 22. Kalau ini berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4, 5, berarti berapa? 25, 26, 27, 28, 29. Wow, misalnya 28. Oh, kacanya udah 6 kotak kecil, ya kan? Artinya benar-benar sinus aritmia. Kalau ya jaraknya itu kurang dari 4 kotak atau 4 kotak, itu kan belum kita sebut sebagai sinus aritmia, ya sinus aja. Variasi 3 kotak sampai 4 kotak itu masih wajar. Tapi ketika 4 kotak lebih, nah tergantung buku yang kalian baca sih. Ada yang bilang 4 kotak, ada yang bilang 5 kotak. Itu sudah kita sebut sebagai sinus aritmia. Jadi ini jawabannya adalah sinus aritmia 50 sampai 60 kali per menit. 50 ketika yang ini. Nah, kalau yang ini kurang lebih sekitar 60 kali per menit. Mungkin 66 lah ya, sama aja. Nah, kenapa kok bisa terjadi sinus aritmia? Nah, tadi Mbak Isra udah bilang bahwa ini terjadi karena biasanya pada pasien usia muda, di mana kalau dia inspirasi, maka dia akan memendek. Ya. Kalau dia ekspirasi, dia akan memanjang. Jadi ketika inspirasi itu cepat. Ini biasanya fase inspirasi. Nah, yang ini fase ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Nah, jadilah sinus aritmia. Oke, ada pertanyaan tentang ECG ini? Atau udah jelas tentang sinus aritmia? Enggak ada ya? Oke. So, kita masuk ke nomor 3. Oke, nah ini nomor 3 lebih kompleks sedikit. Tapi nggak usah takut. Teman-teman yang penting lihat irama tetap pakai 7 langkah ya.
Nomor 1, iramanya sinus apa enggak? Ayo teman-teman lihat, iramanya sinus apa enggak? Oke, very good. Ya Mas, Mbak, insya Allah nanti akan kita share di Zoom ya. Kok Zoom? Di YouTube. Kenapa? Ada jaga, jadi tidak apa-apa. Oke, very good. Sudah ada yang jawab sampai sinus tape. Very good. Ya. Jadi pertama lihat irama sinus apa enggak ya. Kita lihat di lead, misalnya di lead 2. Very good. Semua sudah karena jelas di lead 2 ada P di sini. Ini P-nya, ini QRS ya. Ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS ya. Kalau kita nggak yakin di lead 2, coba cari di lead lain. Misalnya ya, kita lihat di lead AVL nih, kita nggak begitu jelas. Jangan bilang AVL nggak ada P-nya dok. Kadang-kadang memang di satu lead nggak begitu tampak. Nah, coba kita lihat lah, ini divisi 1 kelihatan banget ya. Ini P, QRS, P, QRS. Oke, jadi irama sih sinus. Berapa kali per menit kira-kira? Berapa kali per menit? Ini cepet ya, karena jelas lebih dari kurang dari 3 kotak. Nah, kurang lebih sekitar 100. Gini, kalau 150 itu berarti 2 kotak persis, ya kan? Ya kan satu. Ini kan 2 kotak lebih sedikit. Lihat ini. Ini, nah, ini sampai sini kan 2 kotak lebih. Artinya benar kira-kira sekitar 130-an. Ya. Kalau 2,5 kan 125, ya kan? 2,5 kan 125. Nah, ini kan 2,5 lebih kurang sedikit ya, kurang lebih sekitar 130-an lah kurang lebih ya. 130-an kali per menit. Kemudian kita lihat aksis. Aksisnya normal enggak? Kita lihat. Satunya positif. AVF positif enggak? 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. AVF-nya negatif. Nah, betul, aksesnya LAD. Dan 2-nya juga negatif. Pastikan kalau LAD 2-nya harus negatif. Ya, nanti kok bisa LAD kok negatif? Yang makanya kalau mau mengikuti kuliah kita biar bagus harus sudah mulai mengikuti YouTube ya. Jadi supaya saya tidak perlu mengulang. Jadi 1 positif, AVF-nya negatif, 2-nya ikut negatif, berarti left axis deviation. Nah, left axis deviasi. Terus PR interval, normal enggak? PR intervalnya normal. Kemudian ada QRS lebarnya ada enggak di V1? V1 QRS lebar enggak ada RS aksen kan? Yang kita cari adalah RBBB. Kalau di LBBB ada enggak? Di V6. Oh, di V6 juga tidak ada, LBBB tidak ada. Nah, kemudian kita melihat pembesaran atrium. Ada enggak pembesaran atrium? Di sini di V1 enggak ada yang ke dalam, sebentar. Ke dalam enggak ada. Kemudian di lead 2 ada enggak kayak bifasik tuh. Bifasik di lead 2, P-nya juga enggak ada. Jadi enggak ada pembesaran atrium. Terus kita cari pembesaran ventrikel, ada enggak? Ini misalnya pembesaran ventrikel kanan. Oh, pembesaran ventrikel kanan gimana cirinya? Kan R di V1 tinggi, S-nya dalam. R di V1 lebih tinggi daripada di S atau minimal sama. Atau LVH, misalnya ini tinggi banget, ininya dalam banget. Itu namanya LVH. Enggak ada. Nah, sekarang koroner. Nah, ini. Ada enggak koroner kira-kira kalau teman-teman nih, menurut teman-teman? Ada. Ayo Mbak. Mbak Pun, Mas atau Mbak ora jenenge singkat banget jadi ora ngerti aku. Oke, ada iskemi high lateral. Iskemia lateral. Besok-besok kalau kita ngobrol lewat Zoom dikasih nama yang lengkap ya. Nah, kok misalnya ada Mr. P, ya. Mr. P kan piye ngono kuwi rasane. Oke, jadi kita lihat di sini. Oke. Satu yang kita lihat, nanti teman-teman belajar ya. Nanti dicari. Jadi kalau kita lihat di V1 ini R-nya kecil. 1 ini R-nya kecil, di V2 R-nya kecil, di V3 R-nya kecil. Harusnya gimana?
sebentar, apa, P di lead 1 apa bukan left atrial hypertrophy? Left atrial hypertrophy kalau menurut saya kan harusnya yang di V1 ini lebih dalam ke dalam. Jadi gini, kalau yang normal kan bifasik gini, set, set. Nah, ini left atrial hypertrophy. Tapi ketika left atrial ini dalam kan. Nah, di sini nggak begitu jelas ya di V1 ya. Kemudian P mitral di sini nggak begitu jelas juga. Apa mungkin ECG-nya sing cilik ya, jadi tidak kelihatan. Tapi menurut saya kok belum, yang jelas yang kelihatan banget di V1 ini belum begitu jelas ya. Ya, tapi mungkin bisa aja saya salah sih ya. Tapi menurut saya kok belum begitu pasti. Terus, nah kembali lagi ya. Ya lihat ini, R di V1, V2, V3 itu kok R-nya harusnya apa? Teman-teman ingat nggak kalau V1, V2 harusnya R-nya makin tinggi. Nah, makanya di V1, V2, V3, V4 ketika R-nya nggak makin tinggi, ini yang disebut betul oleh sopo ini Mbak atau Mas, Mas? Nama lengkapnya sopo Mas? Oh Mbak? Mbak. Ya wes. Mbak, ini yang disebut namanya poor airwave progression. Poor airwave progression. Nah, itu satu. Nanti teman-teman yang belum jelas dicatat poor airwave progression itu apa. Jadi nanti kita cari. Banyak kok. Saya nanti tak kasih contoh salah satu apa namanya website yang menurut saya cukup oke. Kalau enggak ya pakai buku kita yang di situ juga boleh. Nanti dicoba cari ya. Terus poor airway progression. Baru poor airway progression ini penyebabnya apa? Banyak. Nah, nanti bisa dibaca. Salah satunya adalah pada pasien dengan koroner. Poor airway progression bisa menunjukkan suatu old myocardial infarct, anterior bisa, anteroseptal juga bisa. Kemudian yang betul yang tadi sudah ditunjukkan adalah adanya iskemi anterolateral. Begini, kalau anterolateral berarti kita melihat ada di V6 juga ada anterolateral, Mas Johannes. Lihat ini. Dia di V6 ini masih R yang kecil, dia enggak ada. Tapi yang jelas ada adalah di sini dan di sini. Nah, ini yang disebut sebagai high lateral. Nah, jadi kunci jawabannya adalah ini. Bentar ya. Ah, ini. Sinus takikardi jelas ya, tadi berapa? 130-an kali per menit ya. Ada LAD dulu. Aku kok jawab LAA ya, Pak ya. Benar tadi ada yang jawab LAA. Berarti aku melihat tadi waktu pertama tak lihat dia yang ini tak anggap sebagai notes. Jadi EKG itu bisa berubah-ubah ya. Tadi aku menjawab ini sebagai LAA, pas tadi nggak kebaca. Karena memang biasanya LAA betul di sini harus ada ini apa namanya bifasik ini ke dalam. Ini tidak begitu. Tapi memang di sini jenis kayak pemitral. Jadi LAA apa enggak? Ya mungkin suspek left atrial appendix. Paling enak kita bilang suspek aja ya, karena yang kriteria yang di V1 ini tidak begitu jelas. Tadi saya waktu bikin kunci, oh ini LAA nih gitu ya. Jadi setelah tak lihat lagi di V1 tidak begitu jelas. Nah, kemudian ada LAD. Nah, LAD nanti teman-teman baca lagi ya. PR-nya adalah melihat kapan sih kita bisa mendiagnosa namanya left anterior fascicular block. Ini memang belum pernah tak ajarin. Nah, nanti teman-teman tadi PR-nya apa? Melihat tentang satu, dicatat ya. Pertama, teman-teman nanti nyari baca di buku atau di internet tentang pertama tadi tentang left anterior fascicular block. Nah, jadi ketika LAD yang nemen, LAD tapi banget, ya, itu sudah mengarah namanya left anterior fascicular block. Biasanya ditandai dengan apa? Lah, nanti ada ciri-cirinya. Nanti teman-teman yang ikut ini kuliah kalau bisa share aja di grup nggak apa-apa tentang left anterior fascicular block kalau udah nemu ya nanti ya nggak apa-apa.
Terus yang kedua, teman-teman nanti baca lagi coba ya ini, poor airwave progression, yaitu kondisi di mana kondisi di mana apa namanya? V1, V2, V3, V4 ini R-nya tidak naik-naik. Poor airwave progression. Sebentar, saya chatnya kok enggak keluar. Oke. Udah ada keluar. Terus iskemia high collateral, karena jelas di sini ya ada T inversi. Nah, ini high collateral, bukan anterolateral ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Nomor 4 ini sekali lagi pertanyaan pertama selalu irama sinus atau bukan. Ya. Sinus enggak kira-kira teman-teman? Yang nono wis jawab, aku kayak ngomong. Nanti kamu jawab po. 5 new message. Oke, sinus. Very good. Sinus betul karena ada 1 P. Elah, kepencet terus ya. Ada 1 P diikuti 1 QRS. 1 P diikuti 1 QRS. Jadi sinus. Rate-nya berapa? Nah, kalau teman-teman baca ya jelas ini langkah kedua kan rate ya. Pokoknya 7 langkah ini selalu diikuti terus supaya nggak ada yang ketinggalan. Nanti kalau teman-teman udah pinter nggak usah pakai 7 langkah. Jadi rate-nya berapa kali per menit? Nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Ya kurang lebih sekitar betul, sekitar 40-an kali per menit. Very good. 40 per menit. Aksesnya normal enggak? Lihat, 1 positif, AVF positif. Nah, maka normal. Very good. Kemudian PR interval. Kita melihat PR intervalnya normal enggak, teman-teman lihat. Ini. Awal P sampai awal QRS. Ya, kurang lebih sekitar 5 kotak persis. Ketika 5 kotak persis berarti masih normal. Terus kemudian apa langkah berikutnya? Menurut Mbak Nilo memanjang. Ya, tapi kalau tidak lihat tadi di lead 2 ini normal ya, PR intervalnya ya. Kemudian kita lihat QRS lebar, ada enggak QRS lebar? QRS lebar di V1 yang betul-betul lebar enggak ada. Nah, di V6 enggak ada. Jadi tidak ada RBBB dan LBBB. Nah, cuma teman-teman lihat enggak di V1 ada apa sih? Di V1 itu ada suatu namanya RSR aksen. Tuh, pecet terus. RSR aksen. Ya kan? Lihat di. Ya. RSR aksen di V1 ini nanti kalau teman-teman baca lebih lanjut lagi ini diferensial diagnosanya banyak. Salah satunya betul namanya right bundle branch block. Tapi kalau ada right bundle branch block, maka apa coba? Biasanya di V5, V6 akan ada sedikit misalnya white S gitu. Tapi di sini hampir-hampir nggak ada. Ini nggak ada white S. Ada nggak ini white S di V5, V6? Ada nggak? Tidak ada. Jadi RSR aksen di V1 tidak selalu RBBB. Jadi kadang-kadang kalau ketika tidak terlalu yakin banget, saya akan nulis sebagai RSR pattern di V1, V2. Oh, itu variasi normal juga bisa. Karena kalau misalnya kalian nanti bikin itu RBBB, kadang-kadang orangnya jadi nggak bisa kan. Misalnya dia check up untuk ujian TNI gitu, bikin RBBB incomplete itu misalnya, karena QRS-nya kan sempit. Jadi kan kalau teman-teman baca ada yang sempit, ada yang lebar. Ketika lebar berarti komplit, kalau incomplete kan RSR dengan QRS yang sempit gitu. Nah, itu apa namanya? Enggak ketompo itu, enggak keterima kan kasihan. Jadi ini bisa suatu variasi normal, tidak selalu betul-betul RBBB. Terus ada sesuatu yang juga mungkin ini ada kurang pas adalah lihat di V2 ini P-nya terbalik.
Gitu. Lihat, V2 ini P-nya terbalik. Jadi mungkin ketika apa P2 yang terbalik ini sudah pernah saya bahas di YouTube ya. Jadi beberapa kondisi yang V2 terbalik, salah satunya adalah ketika peletakannya tidak tepat. Nah, lead-nya terlalu tinggi bisa juga. Jadi kalau kayak gini ya kamu menyalahkan yang masang, uang kamu ini kita anggap kita nggak tahu pasiennya ya. Kita ini baca hasil check up aja. Jadi ya kita bilang aja RSR aksen di V1 ini suatu RSR pattern gitu. Udah gitu. Mungkin variasi normal, mungkin liter terlalu tinggi, mungkin benar-benar RBBB beneran ya. Kita enggak bisa ngomong. Sarannya nanti bisa disuggestion lead-nya direndahkan itu bisa. Terus PR interval GRS, terus pembesaran jantung saya kira nggak ada ya. Atrium maupun ventricle kayaknya nggak ada. Ventricle kiri membesar enggak? Lihat ini adalah pembesarannya 1 ya. Ini 3 kotak, ini kayaknya kok nggak ada. Ventricle kanan juga nggak ada. Terus kita lihat koroner. Ada enggak koroner? Oke, so memang kalau teman-teman lihat di sini itu ada apa? Ada koroner enggak kira-kira? Teman-teman ada curiga koroner enggak? Di V1, di 1 dan AVL ya, ada apa? Ada T inversi. Ada T inversi. Gitu. Di V5, V6 ada flat T. Harusnya kan T-nya positif nih. Lihat ini flat. Tapi memang tidak terlalu khas. Kalau kita ngomong T yang khas kan gini. Nah, gini. Ini tidak terlalu khas. Jadi kita bisa bilang akhirnya kita baca kalau saya nih sinus bradikardi 40 kali per menit, RSR aksen at V1 V2. Penyebabnya apa aja? Boleh. Nah, ternyata tadi saya sempat baca ini sebagai left atrial abnormality. Oke. Ya, ini karena lihat pattern di V1 ini memang yang ke bawah ya sedikit lebih dalam daripada yang ke atas. Tetapi sebenarnya di lead 2 juga tidak ada apa namanya? Ini. Apa jadinya? P mitralnya tidak begitu jelas. Jadi mungkin ini bukan LAA tapi suspek LAA. Karena kita kriteria ini dan terus terang kita membaca ECG-nya kan tidak kita lihat pakai mata sendiri ya. Ini pakai monitor di mana mungkin kualitas gambar dan lain-lain. Pembesarannya dilihat dari mana? Oke. Mbak atau Mas. Jadi gini, pembesaran atrium itu dilihat dari gelombang P. Gelombang P di V1 maupun gelombang D di lead 2. Nah, nanti teman-teman yang lihat kepean saya tadi. Kapan? Jadi membaca ECG memang harus tahu kriteria. Nah, nanti dibaca lagi ya. Ini memang pelajarannya sudah agak jauh sedikit. Nanti dibaca lagi kriteria pembesaran atrium kiri dan kriteria pembesaran ventricle kiri maupun kanan dan itu ada ya. Kemudian, nah ini ada yang tanya flat T muncul karena apa? Flat T muncul karena banyak faktor. Bisa misalnya gangguan elektrolit, bisa. Koroner juga bisa. Left ventricle hypertrophy juga bisa kadang-kadang. Nah, lihat ini. Jadi kalau memang ini benar-benar left atrial abnormality, mungkin bisa aja ini mulai ke arah left ventricle hypertrophy. Tapi bisa juga ini nggak berarti apa-apa. Ya. Tapi kalau lihat di lead 1, ini memang agak lumayan yang kelihatan banget di lead 1 sama AVL ya. Kelihatan ya? Tapi yang di V5, V6 nggak kelihatan. Jadi kalau mau tanda kutip aman ya, karena kita belum jelas betul, ya kita baca sinus bradikardi 40 kali per menit, RSR aksen at V1, RSR di V1, V2 ya, kemudian non-specific ST changes at V5, V6, 1 dan AVL. Oke. Jelas ya, nomor 4 jelas ya. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini agak lebih menarik nih. Oke, nomor 5, iramanya sinus apa enggak? Nah,
teman-teman bisa lihat nih. Irama sinus apa enggak ini? Ayo. Hmm? Sinus atau bukan? Hmm. Sinus, very good. Sinus. Loh, Dok, tapi kok kayak enggak teratur ya, Dok ya? Ya, betul. Kayak enggak teratur. Tetapi kalau kita lihat ada ECG-nya selalu ada yang diikut 1P diikuti oleh 1 QRS. Sebentar ya. Mungkin teman-teman lihat pertama di lead 1 dulu. Lead 1. Teman-teman lihat sinus enggak? Nih. Ini ada P ini QRS. Ini P, ini QRS. Tetapi memang di sini ini enggak kelihatan P yang ini. Berarti ini yang bukan sinus. Oke. Terus lihat ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS. Berarti irama sinus. Tetapi sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi ono opo lah itu kan pertanyaannya gitu. Ketika tapi ada apa kan bisa tapi ada PAC atau tapi ada PVC, tapi ada PJC juga bisa ya kan? Nah, yang kita lihat di sini adalah ternyata ini ya, ini kan adalah gelombang P, ini QRS, ini P, ini QRS. QRST-nya kan ini ST-nya kan agak ke bawah, terus kemudian naik. Nah, ini sebenarnya adalah gelombang P juga. Ini gelombang P. Ini kecil, ini gelombang P. Kita lihat di bentukan lain ya. Ini sebentar, yang pas PAC. Tapi memang gelombang P-nya ini menyatu sama gelombang T. Jadi ini misalnya ini sinus. Coba sebentar ya. Di loop 2 panjang. Ini sinus. Ini dari sinus. Lah, ini namanya PAC. Kalau kita lihat-lihat setelah gelombang T ini agak ada naiknya sedikit, ya ini ada jendulannya sedikit. Nah, ini adalah P-nya dari PAC. Nah, ini sinus, sinus, ini PAC. Ada jendulnya sedikit. Ini sinus, sinus, ini yang PAC. Nah, ini ada jendulnya sedikit. Nah, ya, lihat kalau yang ini jaraknya, nah ini pendek. Kan datang sebelum waktu, datang sebelum waktunya. Datang sebelum waktunya, kalau QRS-nya itu sempit, berarti kan bisa 2. Kalau QRS sempit, PAC atau PJC. Ya, kalau QRS lebar berarti PVC. Ya, makanya ini teman-teman harus baca dulu yang di YouTube supaya nggak harus ngulang gitu ya. Karena kalau aku ngulang teori kan wasting time ya. Jadi di sini nanti kita tinggal baca. Jadi irama sinus berapa kali per menit kurang lebih ya sekitar 80-an ya. Karena kemudian aksesnya normal enggak? Normal, 1 positif, AVF positif gitu. Terus kita lihat PR intervalnya normal enggak? Kalau ngelihat PR interval ya yang di pas iramanya sinus ya. Kita lihat di sini sampai sini. Awal P sampai awal QRS ya, kurang lebih sekitar 5 kotak persis. Berarti normal. Ada QRS lebar apa enggak? Bentukan seperti RBBB, LBBB. Di V1 enggak ada. Di V6 enggak ada. Ya. Jadi bukan enggak ada bundle branch block. Nah, nomor 7 melihat ada tidaknya nomor 6 melihat pembesaran atrium maupun ventricle. Oke, melihat pembesaran atrium. Kita lihat di gelombang P di sini nggak begitu jelas. Mitralnya nggak jelas. Terus terang di V1 P mitralnya juga nggak jelas. Jadi pembesaran atrium kita nggak begitu yakin. Tetapi pembesaran ventricle ada nggak, teman-teman? Menurut teman-teman, ada pembesaran ventricle nggak? Pembesaran ventricle dilihat dari betul, yaitu ada namanya left ventricle hypertrophy. Nah, teman-teman baru lihat langkah nomor 6 nih. Ini ke dalam, ini tinggi ke atas. So, LVH. Namanya kriteria Sokololayan itu paling gampang. Yaitu ketika ini di V1 ditambah di V6 atau V5 ya atau sebaliknya V2 juga bisa
Pokoknya intinya yang S di kanan ditambah R di kiri lebih dari 35, berarti left ventricle hypertrophy. Kemudian kita melihat koroner apa enggak. Nah, masalahnya adalah ketika kita melihat di sini ini berarti bukan koroner. Ini lebih banyak adalah suatu LV strain namanya. Nah, LVH strain. Kemudian kalau teman-teman, loh dok, di V1, V2 juga ada ST elevasi loh dok, sedikit di sini. Nah, ini ST elevasinya adalah karena kebalikan dari V6. Lihat ya, jadi teman-teman pasti ingat lah ya. Kalau di V6 ini ST depresi, maka di V1 akan ST elevasi. Kenapa? Karena apa jadinya berkebalikan. Ingat, di V1 S-nya dalam, di V6 R-nya tinggi. Kenapa? Nah, kalau teman-teman udah ngikutin YouTube saya, lalu V1 sama V6 ini berseberangan. Nah, kemudian kenapa kok terjadi LV strain? Pertanyaan dari Mbak Tri. Kenapa coba? Salah satunya adalah karena demand ischemic, salah satu kemungkinan. Artinya apa? Ototnya tebel, tapi koronernya tetap sama. Akhirnya relatif agak iskemia, sehingga terjadi STD depresi. Membedakan LV strain dengan koroner. Nah, ini yang kadang-kadang agak susah. Tapi ketika ada koroner, maka biasanya STT changes-nya tidak hanya di V5, V6, tetapi ada di beberapa lead lain. Misalnya di V1, V2, V3, ini juga ada STT changes-nya, ada ST depresi atau T inversi. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada left ventricle hypertrophy misalnya. Nah, itu jelas itu suatu iskemia. Nah, yang memang pada LVH ini membedakan LV strain dengan koroner memang agak sulit karena memang di sini tumpang tindih karena LV strain-nya ini relatif juga karena apa namanya? Karena demand iskemik gitu. Itu menurut saya. Tetapi kita lihat di sini di lead 2, di lead AVF ya, ini juga ada suatu T-in versi. Kan? Kalau ini yang AVL ya, ini lead 2 ada T-in versi. Jadi mungkin pasien ini concomitant ya hipertrofi plus iskemia misalnya. Nah, jadi bisa suatu concomitant hipertrofi dengan iskemia. Tapi kalau gambaran ini sih khas banget pada LVH sebenarnya. Oke, terus ada yang bilang kalau misalnya bentukan segmen ST-nya bisa sedikit berbeda antara iskemik dengan LVH strain, tetapi menurut saya itu tidak sangat khas ya. Bentukannya itu tidak sangat khas, sangat subjektif. Kayak tadi bilang, ini pemitral apa enggak ya? Kadang-kadang apa namanya? Kayak lihat ini, nalarnya kalau ada LVH biasanya ada left atrial abnormality, tetapi pada pasien ini enggak ada, left atrial abnormality enggak kelihatan. Jadi memang ECG ini bukan ilmu eksak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke. LV strain pasti ada LVH atau gimana dok? Nggak ada kotaknya si LVH. Tapi intinya ada slightly ST depression dengan T inversi, ini sudah disebut sebagai LVH strain. Tapi harus kriterianya ini, kriteria voltasenya harus masuk. Ngerti kan maksud saya? Jadi S di sini plus L di sini lebih dari 35. Nah, itu udah plus ini, ya ini namanya LVH strain. Tapi kalau enggak masuk kriteria voltasenya, berarti ini tidak bisa disebut sebagai LVH strain. Itu menurut saya. Nah, oke lanjut ya. Multiple PAC, prematur atrial contraction tadi ya. Sinus, multiple PAC, dan left ventricle hypertrophy. Oke. Jam biru lagi. Udah 1 jam ya. Ya udah kita agak cepet ya. Oke, ada yang tanya pakai tes kriteria. Oh boleh pakai kriteria apapun tuh boleh. Tidak ada gini kriteria untuk melihat
LVH itu banyak. Nah, terus terang sebagai klinisi saya kadang kalau suruh ngitung satu demi satu tidak. Tapi kalau lihat ini paling gampang kriterianya tadi apa? Kriteria Sokolo-Lion itu yang paling simpel itu. Nanti kalau Mbak Nurul lihat, saya sudah share di grup itu ada beberapa. Saya pernah juga sharing di kayaknya sampai di YouTube itu tentang left ventricle hypertrophy itu kriterianya banyak banget. Ada artikel yang tentang LVH itu banyak banget. Nanti boleh kalau sempat nanti saya share di grup ulang ya. Oke. So, sekarang kita lihat nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 sinus apa enggak? Ayo. Sinus apa enggak nomor 6? Ya, nomor 6 adalah irama sinus. 1P diikuti oleh 1 QRS. Terus kenapa dok kok enggak teratur? Kira-kira kenapa? Kok enggak teraturnya karena apa menurut teman-teman? Apa yang bikin EKG ini kok agak enggak teratur? Karena apa? Karena ada apa? Ada halo? Ada blok. Ada SA blok. Oke. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Wah, oke. Tekan SA blok berarti kan sinaune wis kenteng ya. Tenanan. Oke. Ayo, ada apa? PAC. Ya. Kalau satu iramanya irama sinus. Satu hal yang kelihatan agak enggak enak ini adalah di sini. Ya. Ini lid 2 panjangnya di bawah ya. Tapi kalau yang di atas ini, tadi saya pertama melihat, yang kita lihat pertama adalah di sini. Bentar ya. Di lid 2 ini, P-nya itu beda dari P sinus. Yang ini. Yang ini. P-nya sama ini beda sama ini. Ini kan P-nya ke atas. Ini P-nya ke bawah. Apa ini kalau P-nya ke bawah? Nah, aku nulis ini ya, jawabannya wis metu. Yaitu PAC bigi mini. PAC tapi yang dekat sama avenut sehingga dia P-nya ke bawah. Tapi kita enggak bisa yakin juga, bisa aja kalian nyebut sebagai PJC juga bisa. Kalau yang di bawah ini yang di lid 2 panjang, lihat ini memang agak aneh juga ECG-nya ya. Di sini ke atas P-nya, ini ke bawah beda. Tapi ini ke atas, ini ke atas sih. Ini ke atas, P-nya ke atas. Kemudian ini sinus lagi. Ini sinus. Nah, ini ada yang datang sebelum waktunya, tapi ada gelombang P-nya. Ini sinus. Terus ini sinus. Ini ada datang sebelum waktunya. No, gini, lihat ya. Makanya melihat ECG harus kalau bisa ada lid 2 panjang. Atau kalau kita lihat lid 2 panjangnya, di sini itu ada ECG asli dari ECG ini, ya. Itu di sini nih. Ini sampai ini. Ini sampai sini. Ketika ini harusnya di sana, ada yang datang sebelum waktunya, gitu. Di sini, jadi akhirnya dia PAC di sini. Tapi yang asli, rate-nya yang asli adalah yang di sini. Nah, wih membedakan interpretasi PAC dan PJC. Jadi gini, kalau PAC yang dekat, itu PR intervalnya masih normal. Misalnya ini sinus, ini sinus, ini sinus kan.
Ketika yang di sini ini, sorry. Ini sinus ini sinusnya ini, Dik. Ini sinus, ini PAC-nya. Sorry. Karena ini ya ini gini lah, ini sinus, ini PAC. Tapi kalau ini kok bisa 2 ya? Ya, ini sinus, ini PAC-nya, ini sinus lagi. Nah, oke, kita lihat di sini, kalau dari PAC, ya lihat, itu PR intervalnya masih normal. Kalau PJC, itu PR intervalnya memendek, Mas. Kurang dari 3 kotak kalau PJC. Kurang dari 3 kotak. Tapi kalau PAC masih 3 kotak lebih. Karena dia masih tidak dekat banget sama AV node, ya. Biasanya masih normal. Kalau PJC PR intervalnya akan memendek. Ya. Yang di sini ini kadang-kadang yang ini, nah ini agak ke bawah. Ini PR intervalnya masih normal enggak ini? Kalau masih 3 kotak berarti masih kita sebut sebagai PAC. Tapi kalau sudah kurang dari 3 kotak kita sebut sebagai PJC. Ya. Tapi kalau AV block saya kira enggak. Kalau teman-teman melihat suatu AV block berarti teman-teman harus melihat drop bit, ya. Harus melihat drop bit. Ini kan enggak ada drop bitnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Waktu ini soalnya mepet. Nah, sekarang yang nomor 7 nih. Nomor 7. Nah, ini agak susah sedikit. Kira-kira mau melihat teman ini sinus apa enggak nomor 7 ini? Nomor 7 sinus apa enggak? Sinus. Oke. Ada yang bilang bukan sinus? Non sinus. Kalau non sinus kira-kira apa? Sinus, non sinus. Sinus. Oke, jadi gini. Kalau satu hal yang kita lihat dari EKG ini adalah selalu kalau kita lihat lebih detail, ini memang ada gelombang P di sini. Ini QRS. Ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS. Nah, tetapi P-nya itu berubah-ubah. Nah, ini P-nya terbalik nih. Ini P-nya ke atas. Ini ada P lagi, P, P-nya terbalik lagi. Ini. Nah, ini bentuknya beda meneh. Ini berarti apa? Namanya, ini memang saya kayaknya belum pernah ngomong ya. Dan di KPN juga nggak ada di ringkasannya namanya ini. Nah, ini multivokal atrial takikardi. Yaitu apa sih ini? Yaitu ketika impulsnya itu sebenarnya bukan dari sinus. Tetapi dari impuls-impuls di atrium yang berpindah-pindah. Karena itu definisinya apa? MAT-nya nanti bisa dibaca lagi adalah kalau ada gelombang P yang minimal 3 berbeda-beda, itu sudah disebut MAT. Ini ke bawah, ini kecil, ini ke atas. Ini ke bawah, bawah, ini ke atas, ini beda lagi. Nah, ini namanya multivokal atrial takikardi. Ini mau rada angel sedikit, agak susah sedikit. Nah, ini juga. Ini kalau pertama mungkin Mbak Nilo atau Pak Nilo, Bu Nilo ya, Mbak ya. Bu Nilo itu melihat pertama sekilas memang kayak atrial fibrilasi, betul. Khasnya memang kayak enggak teratur kayak AF. Tapi ketika kita melihat dengan detail, di sini ada tampak gelombang P. P. Ini ada P. Ini P. Ini P-nya enggak jelas. Tapi kalau yang di sini kelihatan kan ini PQRS-nya? PQRS-nya kelihatan toh? Nah,
Ini jelas. Jadi ini adalah multivokal atrial takikardi. Memang kadang-kadang sering kita asumsikan seperti AF. Nah, kalau teman-teman tidak yakin, lihat di lead lain. Lihat ini, V1, V. Nah, ini sinus. Kok kayak sih. Kalau ini pas P-nya itu hampir sama. Aslinya mungkin yang ini sinus nih, yang sinus. Tapi kadang-kadang ada episode MAT. Oh, mungkin pasnya adalah irama sinus dengan episode multivokal atrial takikardi. Bisa juga ya. Oke. Tapi kalau melihat di lead 2 ini kayak AF memang. Tapi ketika lihat jelas ini sebenarnya MAT. Tapi kalau pas di sini ini P-nya sama terus ya. P-nya sama terus dan relatif reguler ya. Ada irregular sedikit. Tapi tidak seperti yang di sini. Oke. Kalau MAT biasanya irregular, Mas. Tidak teratur. Jadi benar kalau ini memang kadang-kadang reguler, seperti pas di V1, mungkin ini pas tobat, pas sinus. Nah, ini pas kumat jadi kayak gini. Tapi ini MAT, bukan AF. Karena ketika kita lihat lebih detail, di bawah ini, ya, pas irregular di sini ada P-nya nih. Ada P-nya. P, 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 P. Ya. Jadi ini mungkin ya sinus dengan episode MAT mungkin ya. Bentar. Oh, Mas ya. Oke, sorry, tadi ada gangguan telepon. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini MAT ya. Rate-nya kalau MAT cara ngitung rate gimana? Nah, itu ya berapa? Kalikan 10 tuh ya, 6 detik. R-nya ada berapa? Terus dikalikan 10 ya. Kan ada di YouTube ya. Ternyata soal 10 itu rak barbar ya. Oke, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 ini gampang ya. Irama sinus apa enggak? Dan lain-lain. Tapi yang khas pada pasien ini adalah adanya atrial flutter. Karena dilihat di sini ada gigi gergaji. Di ini gigi gergaji pada atrial flutter itu paling khas dilihat pada lead 2 dan V1. Berapa banding 1? Lihat ini. Ini 1, 2, 3, 4. 4 banding 1. Atrial flutter 4 banding 1. Rate-nya ya, yang 70 ini adalah rate dari ventricle. Kalau rate-nya atrium berapa? Yo iki tekan kene. Kira-kira berapa? Sekitar 200, 300, 280, 290 sampai 300. Mungkin kalau ini 70 berarti 70 kali 4 ya, sekitar 280 berarti P-nya. Ya kan? Ada 4P, 1 QRS kan? 1 QRS ya. Oke. Terus yang nomor 9. Nah, ini irama sinus apa enggak? Teman-teman lihat. Gelombang P-nya enggak jelas di sini. Enggak ada. Terus R ke R-nya jelas tidak teratur. Berarti apa? P tidak jelas, R ke R tidak teratur. Berarti atrial fibrilasi. Ya, atrial fibrilasi normorespons. Kemudian saya bilang ada LVH, kenapa? Karena ada kriteria voltage nih. Di sini V5 tinggi. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 25 tambah 10 lebih, 35 lebih. Dan kalau pada AF kadang-kadang ada bentukan kayak gini. Nah, ini apa? Ini namanya
digoxin effect. Jadi aku lagi ya, namanya digoxin effect. Bentukan seperti ini. Nah, ini ke bawah ini. Nah, ini adalah digoxin effect. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke, soalnya kok aku rencananya mau cuma 1 jam kok, Mas. Ternyata kok molor. Terus nomor 10 kita lihat. Nah, kalau ini apa? Irama sinus atau bukan? Jelas bukan sinus. Karena tidak ada P, tidak ada GRS. Lihat. Ini P-nya tidak jelas. Di sini kita cari. Kalau teman-teman tidak bisa menemukan P di satu lead, maka coba cari di lead lain. Ada enggak nih? Nggak tampak semua. Jadi tidak sinus. Dan yang khas banget adalah R ke R-nya tidak teratur. Nah, ini panjang, pendek. Berarti apa jawabannya? Jawabannya AF, rapid, cepat. Rate-nya kurang lebih 150 kali per menit. Nah, ini ketambahan. Kalau kita teman-teman sampai langkah ini, nomor 5, nah, kalau teman-teman sudah belajar, ini ada bentukan namanya LBBB. Kriterianya gimana? Nanti boleh dibaca lagi ya. Intinya ini LBBB. Jadi iramanya apa? AF, rate-nya cepat berapa? 150 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Nah, lihat ini. 1 positif, AVF positif atau negatif? Negatif, 2-nya negatif, berarti LAD ya, LAD ya. PR intervalnya nggak bisa dihitung kan karena AF. GRS lebar ada enggak? Nah, kita lihat di V1. Di V1 tidak ada GRS lebar. Di V1 ada GRS lebar, tapi bukan RBBB. Kita lihat di V6. Oh iya, GRS lebarnya adalah LBBB namanya. Nah, ketika ada LBBB, maka pembesaran ventricle agak sulit ditegakkan. Ada beberapa kriteria yang agak kompleks menurut saya. Kemudian koroner mungkin enggak dilihat pada LBBB? Ya mungkin aja ada kriteria Sgarbosa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar di YouTube saya itu sudah komplit banget. Dari awal yang paling awal-awal itu yang basic-basic, yang terakhir-terakhir ini sudah agak intermediate sampai advance ya. Oke, karena waktunya ternyata udah nganu banget, apa jenisnya? Kelewat banget tadi saya 1 jam, jadi sementara cukup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya di grup aja. Nanti kalau memang bisa tak jawab. Yang bisa tak jawab, yang nggak bisa ya mohon maaf. Mungkin tak takok sing luwih pintar daripada aku. Ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, saya memang bikin grup ini adalah untuk teman-teman yang belajar dari awal, jadi tidak. Kalau yang di grup besar memang kan latihannya sudah agak kompleks sedikit ya. Sudah agak kompleks sedikit sehingga mungkin teman-teman yang baru-baru mau tanya juga agak sungkan. Tapi kalau yang di grup ini yang untuk basic ini jadi tanya aja nggak apa-apa. Diskusi di komen YouTube. Ya boleh di YouTube kalau aku bisa jawab. Kalau menurutku lebih baik di grup aja ya. Jadi kalau di grup aku rasa akan lebih, kalau di grup aku rasa akan lebih gampang jawabnya, karena nanti kalau aku kangelan ngetik tinggal nganu aja apa pakai pesan suara aja ya. Jadi oh ini loh Mbak gini gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau share EKG boleh di-share di intinya gini. Saya memang membuat grup yang ini adalah grup yang lebih luas gitu ya, lebih rileks gitu. Karena kalau yang di grup yang besar memang harus agak strict ketika pesertanya banyak banget. Kalau kita aturannya tidak strict, maka akan agak kacau gitu. Tapi kalau yang di grup kecil ini mungkin jadi bisa tanya-tanya lebih gampang. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.